Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam sabdanya Rasul mengatakan, jika amanat telah disia-siakan maka tunggulah saja kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin pemuda-pemudi penerus generasi yang mendapatkan ridho ilahi. Pertama, yang paling utama adalah kalimat puja dan puji syukur kita atas nikmat, rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada umat-umat dari berbagai adat istiadat, dari pejabat sampai dengan masyarakat, dari konglomerat sampai dengan orang melarat, dari bupati sampai dengan bapak tani, dari PNS sampai dengan tukang deres. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada umat-umatnya. Walaupun kita tadi diberikan nikmat untuk berbuka dengan semangkok bubur, tapi kita harus wajib bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam marilah kita lantunkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Habib yang paling tinggi, yang anti korupsi, tidak seperti pemimpin-pemimpin masa kini yang bisanya cuman janji-janji, tak pernah ada bukti, bikin rakyat sakit hati. Jalan rusak tak dibeneri, rakyat melarat tak diurusi, rakyat sakit tak diobati. Betul? Berbeda dengan Kanjeng Nabi, dialah uswah yang paling sempurna, perilaku paling bijaksana, lan adil santosa, tak pernah putus asa dan dijamin masuk surga. Tidak seperti kita yang selalu menumpuk dosa, belum tentu masuk surga tapi enggan mengumpulkan pahala, dan terlalu cinta terhadap dunia, padahal dunia hanyalah panggung sandiwara penuh tipu daya. Maka jangan sampai terlena indahnya dunia. Hadirin pemuda-pemudi penerus generasi yang saya cintai, pemuda adalah penerus generasi agama dan negara. Jika kita bicara tentang masa depan negara dan agama, maka kembalinya kepada pemuda. Kenapa kepada seorang pemuda? Karena seorang pemuda yang akan menjadi pengganti pemimpin yang sudah tua. Dalam kata mutiara disebutkan, antum subani yaum warrijalu ghad. Kalian adalah pemuda hari ini dan pemimpin hari esok. Jadi pemuda saat ini kelak akan menjadi pengganti pemimpin yang akan datang. Kemajuan dan kemunduran negara ada pada tangan para pemuda. Inna fi yadi subani amrul umati wa fi iktamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan seorang pemuda itu urusan umat, dan di telapak kakinya kehidupannya. Kemajuan dan kehancuran negeri ini ada pada tangan para pemuda. Jika pemuda kita baik, bagus akhlak dan berwibawa, maka negara kita akan maju dan berjaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lihat hadirin, pemuda saat ini sudah pantaskah menjadi penerus generasi seperti yang diharapkan Kanjeng Nabi yang mempunyai potensi tinggi untuk menegakkan negeri yang berpondasi dengan agama yang Islami? Namun faktanya hadirin,
pemuda saat ini sudah mengalami kemerosotan akhlak, perilaku semakin tak beradab, semakin hari semakin bejat. Betul. Hadirin, yang katanya zaman saiki zaman kemajuan, cilik-cilik podo pinter pacaran, ning petengan ciring golek nggon umpetan keradak gruduk kecemplung pacaran. Mahasiswa tawuran, SMA mabuk-mabukan, SMP belajar perjudian, SD sama TK tak karu-karuan, HP-HPan yang katanya yang-yangan. Ketoke cekelan tangan, nyetrum tekan akal-akal pikiran, rembukan ning petengan mak pelenting telung wulan. Naudzubillahu min dzalik. Hadirin pemuda-pemudi penerus generasi calon para dai yang baik hati, perlu kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai potensi yang tinggi, ilmu agami dan duniawi harus tertanam di dalam hati agar bisa menegakkan negeri, memimpin negeri menuju jalan yang diridhoi. Buat apa ada pejabat kalau hanya menelantarkan rakyat? Buat apa ada menteri kalau hanya bikin kita sakit hati? Buat apa ada bupati kalau hanya korupsi? Betul. Hadirin pemuda-pemudi yang selalu saya cintai, yang baik hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam sabdanya Rasul mengatakan, jika amanat telah disia-siakan maka tunggulah saja kehancuran menanti kalian. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maksud amanat yang disia-siakan itu seperti apa? Rasul pun menjawab, yaitu jika urusan diberikan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran melanda kalian. Syekh Al-Badruddin Al-Anani menjelaskan, urusan yang dimaksud adalah urusan agama, kekhalifahan, pemerintahan, peradilan, dan kekuasaan. Jika perkara ini sudah diberikan kepada orang-orang yang tidak ahlinya dan layaknya, maka tunggu saja kehancuran menimpa kalian. Hadirin pemuda-pemudi yang selalu dihormati, yang selalu dijunjung tinggi dan selalu mendapat rahmat Sang Ilahi. Sudah siapkah kita menerima musibah? Sudah siapkah kita dilanda masalah? Maka dari itu marilah kita cari pemimpin yang adil dan bijaksana, perilaku bijaksana, akhlak yang mulia, tak pernah melakukan dosa, segala sesuatu selalu berlandasan kepada agama. Jika negeri kita dipimpin oleh pemimpin seperti ini, maka negeri kita akan maju dan makmur. Tapi jangan sekali-kali kita memimpin, jangan sekali-kali kita mencari pemimpin yang banyak melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu pasti dia akan menyalahgunakan amanat, menelantarkan rakyat, tak mau bertanggung jawab, apalagi taubat. Semakin tinggi pangkat semakin congkak. Betul hadirin. Maka dari itu marilah kita cari pemimpin yang adil dan tak pernah kufur, tak pernah menjolimi manusia, tak pernah menelantarkan amanat, selalu mengemban amanat yang baik, tak pernah yang namanya mengambil harta yang bukan hartanya. Jika negeri kita dipimpin oleh orang yang kufur, tak mau syukur, apa jadinya? Kemiskinan di mana-mana, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kelaparan perkara yang lumrah, gizi buruk tontonan yang tak langka. Inilah jadinya jika negeri kita dipimpin oleh pemimpin yang sering melakukan kemaksiatan, banyak berbuat dosa.
Maka dari itu, mari kita menjadi pemuda-pemudi yang bisa dibanggakan oleh umat dan masyarakat. Dan seorang pemuda itu yang akan merubah suatu keadaan dari yang kehancuran menuju yang kemakmuran, dari yang korupsi menuju yang berprestasi, dari yang tak dihargai menuju negara yang bergengsi. Itulah jika seorang pemuda itu membawa perubahan yang baik. Tapi jika pemuda membawa perubahan yang buruk, naudzubillah munzalin, apa jadinya jika negeri kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak tahu akan ilmu agama. Maka dari itu kita sebagai seorang pemuda harus bisa mencari ilmu yang bermanfaat bagi kita kelak di dunia dan di akhirat. Maka itu marilah kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolabul ilmi faridatullah ala kulli muslim. Seorang itu kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Kewajiban umat muslim dan muslimat itu hanyalah mencari ilmu. Maka tuntutlah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Masih kecil cari ilmu, sudah besar mengajarkan ilmu, tua mati masuk surga bidadari bilang I love you. Alhamdulillah. Hadirin pemuda-pemudi yang selalu dirahmati, yang mendapatkan ridho ilahi. Begitu banyak fenomena yang terjadi pada masa muda kita. Masa muda, masa yang berapi-api, yang tak mau kalah dan yang maunya menang sendiri. Maka jadilah kita pemuda yang alimul ulama, yang bisa menahan hawa nafsu kita, tak mau banyak melakukan maksiat, selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Maka dari itu, marilah kita menjunjung tinggi akhlak yang mulia, perilaku kita agar bisa bijaksana, karena kita masih muda. Kelak tua kita menjadi bangga dan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemuda-pemudi penerus generasi, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan perkataan saya mohon maaf. Ke Jakarta beli udang dibungkus daun jati, beli sumpit ditusuk duri. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Main kelereng sama Mbah Pak Tani pergi ke sawah. Wabillahi taufik walidaya illa liqa ma'assalamah. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.